wabarakatuh. Kami dari PLN UP3 Cempaka Putih kali ini akan menyampaikan knowledge capturing tentang optimalisasi komunikasi pelanggan dalam menyebarkan informasi PLN dengan narasumber kesayangan kami, Ibu Erna. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar, Ibu? Baik, alhamdulillah. Dengan juga sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat, Ibu. Baik. Ibu Erna lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Juli 1965. Beliau mulai aktif berkarir di PLN sejak tahun 1985 sampai dengan pensiun pada Juli 2021 di bagian analis akun eksekutif di UP3 Cempaka Putih. Bagaimana Ibu kesibukannya setelah pensiun? Kesibukannya pensiunan ya. Alhamdulillah di rumah. Kebetulan saya kan sekarang tinggal di Gadok. Di rumah ada berkebun stroberi, Wah, berkebun buah sehat naga, sekali. gitu. Ada juga buah sawo, banyak deh. Ya. Alhamdulillah sehat terus ya Ibu ya. Konsumsinya buah-buahan sehat tiap hari. Tiap hari metik stroberi. Boleh nih kapan-kapan kita ikut petik Boleh. ke Gadok sama tuh Erna. Oh iya Bu, untuk knowledge capturing kita kali ini kan tentang optimalisasi komunikasi pelanggan. Jadi kita mengoptimalisasikan komunikasi kita dengan pelanggan dalam menyebarkan informasi-informasi PLN. Sebenarnya apa sih Bu yang melatar belakangnya? Latar belakangnya ya, jadi dari pengalaman saya berinteraksi dengan pelanggan, berinteraksi dengan pelanggan, baik pelanggan TM dulu waktu di Prima Utara dan di Cempaka Putih juga waktu awal masuk, kemudian dengan pelanggan TR, banyak program-program kita yang belum tersampaikan dengan baik. Padahal tujuan program itu manfaatnya untuk mereka apa, lalu apa saja yang sedang berlangsung promo PLN kan semakin banyak ya, apalagi kalau kita ulang tahun ada promo diskon tambah daya. Nah itu masih kurang tersampaikan, sehingga masyarakat tidak tahu kalau ada di kantor ternyata bulan ini ada promo PLN gitu, ada diskon tambah daya seperti itu. Seperti yang hal-hal seperti itu yang belum tersampaikan secara optimal, yang secara sehingga masyarakat tahu, jadi kurang sampai gitu. Kurang sampainya informasi PLN ke pelanggan ya Bu, yang melatar belakanginya. Ya. Kalau untuk tujuannya Bu, apa sih Bu tujuannya program tersebut? Tujuan optimalisasi ini maksudnya kan? Betul. Tentunya kan kita ingin meningkatkan, agar program-program kita tersampaikan kepada masyarakat dengan baik, sehingga mereka tahu program-program kita, seperti yang tadi disampaikan, misalnya ada program tambah daya, diskon, promo, atau sekarang kita sedang gencar-gencarnya menyampaikan PLN Mobile, ya. Kan itu juga banyak program yang belum tahu ya Bu, yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, dan diharapkan masyarakat mengunduh kan, mendownload PLN Mobile di handphone masing-masing. Nah, kalau kita hanya sekedar menyampaikan melalui surat atau itu kadang-kadang mereka apa sih gitu kan, seperti kalau kita tersampaikan itu kurang tersampaikan dengan baik lah. Nah itu jadi kita harus mengkomunikasikan secara langsung kepada pelanggan. Mungkin itu harus kita optimalkan itu komunikasinya, bagaimana sih supaya program-program PLN tersampaikan dengan baik. Itu tujuannya. Jadi sebenarnya untuk menyampaikan informasi-informasi aja tentang promo-promo atau tentang program-program PLN, atau bisa juga menjadi media di mana pelanggan itu bisa menyampaikan misal keluhannya atau maunya di WAG tersebut Bu. Bisa banget. Jadi ya Bu ya. Jadi terbuka juga ya Bu. Ya, jadi kita salah satunya usahanya itu membuat grup WA kelurahan
di wilayah kerja area Cempaka Putih. Lebih kurang kita ada 28 kelurahan. Mohon teman-teman pemasaran dikoreksi ya kalau saya salah. kelurahan di Cempaka Putih. Betul. Ya, Seingat saya semuanya 28. ada ya grupnya ya Bu. Ada, setiap kelurahan Ada. ada masing-masing. Dan dari anggotanya itu dari sisi PLN adalah mulai dari Pak Manajer, Pak Jadi Gafur, Pak manajer kemudian- ketiganya langsung ya Bu ya. langsung di Pak setiap Manajer, sehingga WAG-nya. sama manajer bagian semua ada yang semua masuk di grup itu, sehingga kalau ada keluhan pelanggan yang terkait dengan bagiannya bisa Bagiannya langsung direspon. masing-masing bisa. Betul. Kemudian dari sisi pelanggan, dari sisi kelurahan, di situ ada Pak Lurahnya atau Bu Lurahnya, kemudian ada para RW, bahkan ada yang dengan para RT gitu. Jadi juga ya, Bu. Pak RT-nya juga. Jadi kebayang nggak sih berapa anggotanya dalam satu grup gitu ya? Dan itu 28 grup gitu. Kira-kira itu anggotanya. Kemudian selain kita menyampaikan program-program PLN, juga kita persilahkan mereka untuk menyampaikan keluhan-keluhannya tadi ya, melalui grup itu. Jadi masyarakat menyampaikan keluhannya melalui Pak RT-nya masing-masing, kemudian atau Pak RW-nya masing-masing, kemudian Pak RW-nya menyampaikan di grup. Nah, itu langsung kita respon. Jadi mereka tidak perlu lagi ke 1 2 3 Iya. gitu. Jadi lebih cepat malah ya, dan itu kita mendapat apresiasi dari mereka. Iya. Citra kita menjadi lebih baik gitu. Wah, PLN sekarang cepat responnya Setuju. gitu. Karena Betul. kita kalau kita sendiri di sisi pelanggan kan, Kadang kalau ya. kita ada keluhan, yang penting kita direspon dulu itu sudah merasa Betul. iya, Itu dia. merasa tersampaikan, Oh iya, jadi merasa dilayani dulu Bu. betul. Ini ada yang respon gitu, respon Iya, cepat gitu. betul. Itu untuk menenangkan lah Iya. istilahnya, menenangkan mereka. Misalnya kadang-kadang saya juga kalau misalnya saya melihat di grup, wah ini ada keluhan nih dari pelanggan di grup keluar nih, belum ada yang respon, saya biasanya menelpon teman-teman, tolong lihat di grup gitu. Saling mengingatkan Betul. Bu, Tolong ya. lihat grup ini ada yang merespon. Saya tidak merespon dulu, biar aja teman-teman deh gitu kan. Kadang-kadang tiba-tiba Pak Gofur sudah merespon lebih dulu gitu. Manajer Nah, bertiga ya, betul. merespon Dan dulu. itu juga selain program-program kita juga mengedukasi pelanggan juga. Kadang-kadang mereka bertanya, itu dong lampu PJU kita mati, tolong dong Bu gitu, atau dong Pak gitu. Nah, kita menjawab di situ bahwa PJU itu bukan kewenangan kita, PJU itu wewenang Pemda. Kemudian Pak Gafur suka bilang, tolong disampaikan juga bahwa dilihat itu tiangnya tiang PLN atau bukan gitu. Seperti kabel-kabel yang itu ya, kabel-kabel yang berantakan gitu kan. Kalau kabel PLN kan berbeda dengan gitu ya. Nah, itu disampaikan juga. Jadi mengedukasi pelanggan bahwa ini loh kabel PLN, ini loh tiang PLN kayak gitu. Itu yang manfaat lain dari grup itu. Selain menampung keluhan, juga memberikan edukasi kepada pelanggan. Baik Bu, kalau untuk kendalanya Bu selama pelaksanaan ada nggak sih Bu? Kendala sih enggak ya, cuma waktu di awal-awal saya membuat grup aja. Waktu itu ada juga grup yang ada kelurahan yang tidak mau dibuatkan grupnya, ada 2 atau 3 gitu. Ada yang udah Bu nggak usah dibikin grup, ke saya aja lah gitu, karena udah terlalu banyak grup gitu. Kebanyakan Betul ya, kita juga harus maklum ya. Baiklah Pak kalau gitu. Jadi saya kalau ada apa-apa nyampaikan ke Pak RW-nya atau Pak Lurahnya gitu, karena Pak Lurahnya nggak mau kan. Terus ada juga Kelurahan Pulau Gadung kalau nggak salah. Nah, dia juga nggak usah ibu aja yang kita invite gitu. Jadi kami yang masuk ke grup mereka. Ibu yang di-invite ya. Betul. Yang Ya di-invite sudah. ke grup. Saya sampaikan aja ya. Kalau tolong Pak masukkan ini Bapak manajer, pada para kepala bagian, manajer bidang ya, manajer bagian ya. Itu dimasukin ke grup. Ya gitu akhirnya jadi kita yang masuk ke grup mereka aja itu. Itu aja sih, yang lainnya mungkin enggak ya secara itu. Ya, bagaimana Bu cara taunya bahwa informasi kita itu sudah sampai di pelanggan? Pelanggan tahu, pelanggan paham tentang informasi yang kita sampaikan. Untuk memastikannya bagaimana Bu trik-triknya? Kalau menurut saya sih melalui grup WA itu sudah sangat baik, karena di grup WA itu kan ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya, sehingga insya Allah apa yang kita sampaikan kepada mereka disampaikan lagi kepada warganya gitu. Misalnya program kita apa, kemudian kita juga
untuk meyakinkan bahwa itu sampai, kita buat sosialisasi dengan Pak RT dan Pak RW-nya gitu. Kita buat sosialisasi, dibuatkan jadwalnya. Waktu itu kita di pemasaran ada Mas Lilik ya, ada Mas Lilik, ada Mbak Wi, ada Mbak Nadia, Abang Cakri, Bang Naba, Bang Cakri gitu. Itu dibuatkan jadwal oleh Mbak Insa untuk sosialisasi ke pelanggan, ke RW, masing-masing RW. Jadi di situ tersampaikan, insya Allah tersampaikan. Selain menyampaikan sosialisasi, juga kan ada tanya jawab, dan mereka alhamdulillah kita minta juga untuk menyampaikan kepada masyarakat gitu kan. Kita minta juga mereka mengajak masyarakatnya untuk warganya untuk yang PL membaik untuk unduh. Karena di situ juga kita ketika sosialisasi itu kita ini kan juga kita bantu mereka mengunduh juga. Jadi pelanggan dipastikan mendownload ya, PLN betul. Mobile gitu ya Bu, Nah, dengan bantuan dari pihak PLN. Kita membantu mereka, kemudian kita meminta kepada para RT dan RW untuk membantu masyarakat mendownload. Jadi mereka menjadi agen kita juga gitu. Memanfaatkan gitu ya. Jadi benar banyak sekali ya Bu ya manfaat dari dibuatnya WAG kelurahan ini untuk menyampaikan informasi-informasi terhadap pelanggan. Benar. Bisa pelanggan merasa puas dan juga kinerja PLN juga semakin membaik, citra PLN semakin membaik di mata pelanggan. Betul. Kemudian mungkin yang terakhir untuk saran Bu bagi PLN Cempaka Putih ke depannya. Kan judulnya optimalisasi komunikasi ya. Nah, optimalkan komunikasi dengan pelanggan. Optimalkan komunikasi. Jangan hanya dengan pelanggan besar saja. Kan kita juga ada grup pelanggan premium kalau nggak salah ya, betul. Nah itu kemudian kunjungi mereka, sapa, sering-sering silaturahmi, walaupun hanya sekedar by WA misalnya, menyapa di WA, apa kabar atau gimana, ada keluhan Bu, sekedar bertanya seperti itu aja mereka udah senang gitu. Mereka exciting, wow gitu. Oh PLN sekarang perhatiannya betul, perhatiannya ternyata kepada pelanggan sekarang PLN sudah jauh lebih baik gitu. Dan karena respon kita cepat, keluhan padam pun jadi cepat gitu. Dan sekarang kan kita sudah jauh lebih baik kan, pada pun juga paling 15 menit yang di awal dan 15 di akhir gitu kan, kayak gitu. Nah itu juga membuat pelanggan PLN gitu ya. Itu menurut saya optimalkan lagi komunikasi dengan pelanggan gitu, dan gunakan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh pelanggan, jangan menggunakan bahasa teknik kita, mereka nggak paham gitu. Baik, Ibu, terima kasih Bu Erna atas waktu dan kesempatannya untuk knowledge capturing kita kali ini. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu, menikmati karir keduanya, selalu dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama untuk teman-teman, untuk Liana, untuk teman-teman PLN juga. Semoga Cempaka Putih khususnya ya selalu juara lah. Amin. Terima kasih. Dan untuk PLN juga tetap jaya, tetap maju dan tetap ada sampai selamanya. Amin. Selama Indonesia ada ya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Demikian tadi knowledge capturing kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.